Assalamualaikum. Hai, nama saya Martin Eliawati, NPM 182003792. Perkenalkan, nama saya Anggaika Sanjaya, NPM 182003766. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Eka Livia, NPM 1820037. Hai, perkenalkan nama saya Fira Ariba Butsaina, NPM 182003820. Hai, nama saya Muhammad Subhan Bahrawi dengan MPM 182003794. Di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua yaitu kesenjangan pendapatan, yang ketiga yaitu jenis-jenis kemiskinan, yang keempat jenis kesenjangan pendapatan, serta yang kelima yaitu dampak kemiskinan serta kesenjangan pendapatan bagi masyarakat. Oke, untuk saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, kemudian kesehatan, tempat tinggal, serta kehidupan yang layak di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kemiskinan ada dua jenis, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan buatan dan kemiskinan alami. Apa sih kemiskinan alami itu? Kemiskinan alami adalah kemiskinan daya alam, sumber daya manusia, bencana alam, serta yang lainnya yang berasal dari alam itu sendiri. Kemudian ada yang namanya kemiskinan buatan, di mana kondisi suatu negara tidak bisa mengolah perekonomian. Kemiskinan sudah menjadi problematika di seluruh dunia, baik dari negara maju maupun negara. Kemiskinan adalah hal yang dapat dialami masyarakat, di mana masyarakat itu tidak bisa memenuhi standar hidup yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan sendiri harus diberantas. Dengan cara apa? Dengan cara sumber daya manusia serta sumber daya alam harus diperbaiki secara baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun dari pemerintahan itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan pendapatan secara singkat. Apa itu kesenjangan pendapatan? Kesenjangan sendiri adalah ketidakseimbangan. Sedangkan pendapatan adalah jumlah uang yang didapat oleh penduduk, baik individu maupun kelompok. Jadi, kesenjangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya tersedia. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai kesenjangan pendapatan, yang mana sudah saya simpulkan. Pandangan para ahli menyimpulkan bahwasanya kesenjangan pendapatan adalah konsep yang menjelaskan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga terlihat perbedaan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin yang diakibatkan oleh kesenjangan antar wilayah di mana adanya faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Kesenjangan pendapatan dapat ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya diktatoran dan pemerintah yang gagal di suatu negara. Kesenjangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini, distribusi pendapatan akan memburuk. Namun, di tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan kesenjangan akan terkikis, sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara. Kesenjangan pendapatan merupakan salah satu
Kenapa? Karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Kesenjangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara, baik yang diterima ataupun yang diperoleh masing-masing orang ataupun dari pemilik faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya. Kesenjangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau negara yang lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata dan tingkat kesenjangannya lebih rendah. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis kemiskinan pada materi kali ini. Kemiskinan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kemiskinan relatif, yang kedua ada kemiskinan absolut. Di mana kemiskinan relatif itu adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu meninjau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Misalnya, contoh dari kemiskinan ini adalah seorang yang memiliki penghasilan cukup di negara sendiri, tetapi ketika diuangkan ke negara lain, ia akan mengalami atau tergolong menjadi masyarakat miskin. Selanjutnya, jenis kemiskinan yang selanjutnya adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan ini ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Jadi dengan kata lain, kemiskinan absolut ini adalah kemiskinan mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya yang seperti tadi, seseorang tinggal di kampung yang miskin dengan tingkat pendidikan rendah akan sulit atau sukar keluar dari lingkungan kondisi seperti tersebut. Jadi seperti itu pengertian dan contoh dari jenis-jenis kemiskinan. Penyebab-penyebab kemiskinan di Indonesia antara lain, yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Yang kedua, distribusi pendapatan dan pemerataan. Yang ketiga, taraf pendidikan yang rendah. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian dari pemerintah. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000, penduduk mengalami peningkatan sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta. Dapat diringkaskan, pertambahan penduduk Indonesia per satuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,4 juta orang per tahun atau 170.000 orang per bulan atau 5.577 orang per hari atau 230 orang per jam atau 4 orang per menit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang masih belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidaklah sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya tentang distribusi pendapatan dan pemerataan. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah
menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Selanjutnya, tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama dalam bidang industri, jelas sekali sangat dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau kemampuan, paling tidak dapat membaca ataupun menulis. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya. Sedangkan pengangguran terjadi disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, kurangnya skill juga sangat berpengaruh pada kualitas seorang manusia. Manusia yang mempunyai skill rendah cenderung tidak mempunyai keterampilan sehingga tidak bisa digunakan dan menjadi pengangguran. Kesimpulannya, laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi momok besar bagi negara Indonesia, yang mana laju pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan angka pengangguran yang sangat tinggi dikarenakan lapangan pekerjaan tidak memadai. Rendahnya pendidikan yang ditempuh juga mempengaruhi kualitas SDM. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas untuk akhirnya menjadi tenaga kerja yang berkualitas pula. Dengan begitu, angka kemiskinan bisa menurun. Dampak dari kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan sangatlah banyak dan juga kompleks. Beberapa contohnya yaitu pengangguran, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, dan juga konflik sosial. Pengangguran. Negara yang miskin biasanya memiliki investor yang sangat sedikit. Karena sedikitnya investor, maka di negara tersebut tingkat penganggurannya semakin bertambah banyak. Karena pengangguran bertambah banyak, maka pendapatan masyarakat menjadi lebih sedikit atau bahkan masyarakat tidak memiliki pendapatan sama sekali, yang nantinya akan mengakibatkan negara tersebut menjadi lebih miskin. Lalu yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas ini sejalan dengan pengangguran. Karena apa? Kriminalitas terjadi karena masyarakat tidak memiliki penghasilan, lalu masyarakat tersebut memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, dan tidur. Lalu yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan di negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, biasanya tingkat kesehatannya itu sangat rendah. Karena apa? Fasilitas kesehatan biasanya harganya itu sangat mahal, sehingga masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tidak dapat berobat atau tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan tersebut. Lalu yang keempat adalah pendidikan. Di negara yang tingkat kemiskinannya tinggi, pendidikan biasanya sangat rendah. Karena apa? Tingkat pendidikan sama seperti kesehatan. Tingkat pendidikan juga harganya itu sangat mahal. Pendidikan sangatlah mahal. Karena sedikitnya atau rendahnya pendidikan di suatu negara mengakibatkan SDM-nya juga sangat rendah, sehingga nantinya masyarakat tersebut malah kalah saing dengan masyarakat luar negeri. Lalu karena masyarakat negara tersebut banyak yang tidak bekerja atau banyak yang kalah saing, mengakibatkan pengangguran. Lalu yang terakhir adalah konflik sosial. Konflik sosial sendiri terjadi karena ketidakpuasan terhadap kemiskinan yang sangat akut. Konflik sosial akan bermuara kepada yang namanya demo. Di Indonesia sendiri juga sering terjadi yang namanya demo.
seperti demo yang kemarin itu yang terakhir tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Biasanya demo ini dilakukan oleh kaum buruh dan juga para pekerja. Lalu apa aja peran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan? Pemerintah sendiri sebenarnya sudah bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan. Nah, peran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan sangatlah banyak. Beberapa contohnya yaitu pemerintah sedang menggalakkan yang namanya UMKM dan juga BLK untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Lalu untuk di sektor kesehatan sendiri, pemerintah juga mengeluarkan yang namanya kartu BPJS. Lalu di sektor pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan yang namanya kartu Indonesia Pintar atau bisa kita singkat yaitu KIP. Lalu di tingkat perkuliahan juga seperti itu. Baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan yang namanya KIP kuliah atau kartu Indonesia Pintar dikhususkan untuk para mahasiswa. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman sudah paham kan mengenai materi kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan? Jika sudah paham, kalian bisa cek deskripsi di bawah. Di situ kami sertakan link soal untuk teman-teman bisa mengerjakan dan bisa mengetahui seberapa pahamkah teman-teman mengenai materi tentang kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.